umat Islam jangan dipecah belah karena ormas, karena perbedaan mazhab, karena kunut nggak kunut, karena sayyidina nggak sayyidina. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Duit yang saya pakai beli rumah, tinggal, beli mobil, tinggal, beli baju, lapuk, beli makanan, busuk. Dia pun tanya, berapa sak semen lagi, berapa tiang, berapa batu, berapa kosen, berapa atap, berapa kubah. Wow, kamu mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Masya Allah, tabarakallah. Apakah orang mati bisa bawa mobil? Saya tanya sekali lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Apakah ada orang mati di Tayan bawa mobil? Ada mobil yang bisa dibawa mati, mobil wakaf ambulan. Ustadz ngomong-ngomong begini sudah pernah atau belum? Kami di Pekanbaru Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat wakaf ambulan. Oh, Ustadz kemari mau supaya kami berwakaf untuk Pekanbaru. No. Nehi. Ambulannya sudah dibeli guys, supaya jangan sampai ada orang mau melahirkan anak, lahirnya di jalan, tak sampai ke rumah sakit, lahir anak di jalan. Siapa nama anaknya? Torik artinya jalan. Mohon maaf Pak Torik yang susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan sampai ada kejadian orang bawa motor, ibunya di belakang dalam karung. Pernah sampai videonya ke bapak? Ada tengok video bapak-bapak gara-gara tidak ada duit membayar ambulan, gara-gara rumah sakit mengatakan bayar sekian, nggak ada, bawa jenazahnya, tak ada tempat orang mati di sini, dibawanya pakai sepeda motor, menyakitkan. Maka kita balaskan sakit hati. Rumah tidak dibawa mati, tapi ada rumah yang bisa kekal abadi, rumah Quran. Subuh tadi di hotel datang Ustadz Habibi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Habibi. Ada apa Ustadz? Tolong Ustadz endorse. Apa itu? Rumah Quran yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5. Wakaf, rumah Quran. Anak-anak mengaji. Bapak mau serahkan rumah? Silakan. Orang rumah jangan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu rasa panas? Bapak panas? Tidak katanya. Ustadz panas? Aku bukan lagi panas sekali. Tapi nanti di padang mahsyar ada yang dapat tenda, ada yang dapat payung, ada yang dapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada payung, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada atap, tapi ada orang yang mendapat naungan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi bersedekah 100.000 itu naungannya ya tenda macam inilah. Yang 100.000. Kalau yang 10.000, kalau yang 2.000 koran lah. Koran 1 lembar. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata begitu kalau waktu sudah habis, bunyi sendiri dia. Apa saja yang disampaikan Abdul Somad tadi? Pertama, ceritakan tentang sejarah kita, sejarah kerajaan, sejarah agama, sejarah kebangsaan kepada anak cucu kita, supaya mereka paham dan mengerti dari mana mereka datang dan kemana mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yang kedua, umat Islam pernah punya kerajaan, membangun masjid, memakmurkan negeri. Maka di era reformasi, di era demokrasi, di era NKRI, dia masih bisa berperan dengan mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, dengan syarat umat mesti kompak, bukan kompas. Yang ketiga, bahwa kita mesti bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Ustadz Abdul Somad bisa datang ke tempat yang cantik dan indah, memandang ke kanan kerajaan, memandang ke kiri sungai, memandang ke depan masjid, memandang ke belakang gambar sendiri. Ustadz Somad bisa datang ke tempat yang cantik dan indah ini. Apakah ini hanya kerja satu orang atau kerja sama? Kerja sama beramai-ramai. Anak-anak muda mengawal Ustadz Somad dari kanan dan kiri, dikawalnya semua. Bayangkan kalau tak ada anak muda yang mengawal. Sampai kemari tinggal kolor. Maaf. Mohon maaf, keceplosan pula. Bayangkan orang seramai ini menari, Ustadz, Ustadz, gitu. Tangan pun copot, lepas. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Begitu keluar tadi dari istana, saya angkat tangan. Untuk apa Ustadz angkat? Mohon maaf karena tidak bisa menyalami satu-satu. Kita masih dalam situasi COVID-19. Mana COVID kok nggak ada? Dia memang di awal tahun nggak ada. Nanti udah mau Idul Fitri baru datang. Makanya pakai masker. Ustadz sendiri nggak pakai masker. Nih, kemana-mana saya bawa. Asal nampak saya ada COVID. Nih, saya pakai. Kenapa nggak Ustadz pakai di sini? Sekarang kita praktekkan gimana kalau ceramah pakai masker. Balik saya dari sini ditanya orang, bapak anak-anak ditanya, apa kata Ustadz tadi? Entah macam kumur-kumur aja deh. Jelas? Bukan saya tak pakai masker. Kita tetap ikut protokol kesehatan, jaga jarak di antara kita, seperti jarak dan antara aku dan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang ketiga adalah jaga persatuan antar umat Islam. Jangan dipecah belah karena ormas, karena perbedaan mazhab, karena kunut nggak kunut, karena usolli nggak usolli, karena sayyidina nggak sayyidina. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ada persaudaraan antar negara kesatuan Republik Indonesia. Ada saudara kita yang tak seagama dengan kita, yang berbeda akidah dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Urusan agama dia untuk dia, tak usah kita ganggu-ganggu. Urusan agama kita untuk kita. Betul. Kenapa kita ganggu? Tidak perlu kita ajak dia untuk sholat ke tempat kita. Kau beda agama, kita toleransi, ayo kau sholat tempat aku. Kata dia, aku takut. Kenapa? Nanti sendalku hilang. Tidak perlu. Tapi kalau dalam hal bermuamalah, bertetangga, dekat rumah, maka kita sangat diperintahkan untuk bekerja sama. Ummi matat, emak saya tak Islam. Ummi qadimat, dia datang, dia tak Islam. Masya Allah, Spiderman sudah naik. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru ditayanglah Spiderman datang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong anak-anak yang nangis minta ganti, belikan, kasihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan ceramah saya. Jaga persatu. Tidak ada yang bisa kerja sendiri seperti Spiderman. Langsung jadi. Dia harus bekerja sama. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak Polri dan TNI Polri semua yang sudah mengawal kita semua pada acara ini. Mereka sibuk menjaga perbatasan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Masih sempat datang untuk mengawal. Mereka dapat dua-duanya. Pahalanya dapat dan gajinya mengalir. Insya Allah berkah anaknya soleh dan solehah. Nih yang memasang-masang tenda nih, yang mengikat-ikat ini, bayangkan mereka berjasa, tidak ada tampil ke atas, tak dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang mengikat-ikat tali. Tak ada. Yang memayungi saya tadi, dipasangkannya payung untuk saya dengan raja. Kalau raja pakai payung layak, beliau adalah keturunan raja yang ke-14, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Abdul Somad, manusia biasa, diberi juga payung. Saya pun pura-pura berwibawa. Dalam hati saya, kau pikir kaleng-kaleng.
Masya Allah, tabarakallah. Ini saya pertama kali kemarin. Pertama kali. Tapi sepertinya kita begitu dekat hubungan. Dalam hati jamaah, ustaz aja kepedean. Kalau ada tablik akbar malam-malam jam 8, jam 9 ramai, biasa. Iya kan? Kalau ada tablik akbar di hotel pakai AC, ramai, biasa. Kalau ada tablik akbar di masjid, ramai, biasa. Tapi tablik akbar panas terik, menggigit, berpeluh, berkeringat, bukan sebesar jagung, sebesar duku. Bisa pula jamaah seramai ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada saudaramu namanya Kerajaan Tayan. Kalau datang kau ke sana, mereka akan menyambutmu, padahal tak ada pembagian sembako. Apakah ini di absen? Ada di absen. Apa ada raja mengatakan, nanti kalau Ustaz Somad datang, tolong kalian datang, kalau tidak aku sebagai raja malu. Ada dipaksa untuk datang ini. Semua yang datang ini melangkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Suami-suaminya soleh-soleh semua, amin. Bang, aku pergi ya acara pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, pergi. Abang tak ikut, aku mau main gaplek dulu. Mudah-mudahan suaminya taubat hijrah, dibukakan Allah pintu hatinya. Udah kita doakan tak juga mau sholat, dibukakan Allah liang lahat. Jangan kalian aminkan. Kalau kalian aminkan mati lakinya, mau kalian gantikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang menyatukan kita adalah majlis ilmu. Kalau ada habaib datang buat maulid, datang apa tak datang? Datang. Kalau ada para habaib datang maulid Isra Mi'raj nuzul Quran halal bihalal, datang apa tak datang? Datang. Adapun orang yang memecah belah, saling menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, tak usah dilawan. Kalau dia bilang maulid bid'ah, tak usah dilawan, buat aja maulid terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, malam 17 Ramadan bid'ah, tarawih bid'ah, qunut subuh bid'ah. Tak usah dilawan, karena masing-masing punya kitab. Capek kalau mau dilawan. Kalau mau dilawan dengan suara, capek karena mikrofon dia lebih kuat. Kalau mau dilawan pakai medsos, capek karena duit dia lebih banyak. Lalu bagaimana? Terus aja maulid, terus aja Isra Mi'raj, terus aja nuzul Quran, terus aja halal bihalal, sampai akhirnya dia bilang bid'ah. Mati. Tidak usah dilawan, karena juga sama-sama saudara kita. Walaupun dia membid'ahkan kita, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kau masuk neraka, yang maulid Nabi masuk neraka, yang Isra Mi'raj masuk neraka. Senyum aja. Memang neraka punya bapak kau. Masih sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia. La tanaza'u, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Awalnya semangat mau ikut pengajian Ustaz Somad, tapi begitu sampai ke tempat pengajian, rupanya ada kawan tempat bertengkar. Takbir. Tak kuat lagi kan ada kawan bertengkar. Mau sholat ke masjid, kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Nabinya sama. Muhammadur Rasulullah. Tapi karena hati bertengkar, masuk ke masjid, nengok mana musuh. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pas pula imamnya musuh, balik ke rumah. Sholat Jumat, tengok pula khotibnya musuh, balik ke rumah. Hancur kita. Maka kita jaga persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.